Halo teman-teman semua, kembali lagi di episode 6 YouTube channel Mentari Sehat Indonesia. Kali ini di episode 6 kalian bakal ditemani sama Andin. Dan di sini Andin akan membahas tema yang cukup menarik seperti episode-episode sebelumnya. Dan di samping Andin ada staf program dari SSR MSI Kota Surakarta yaitu Mas Pisan. Nah, mungkin teman-teman yang sedang melihat video ini belum mengenal sama Mas Pisan. Mas Pisan bisa perkenalan diri dulu? Oh iya, sebelumnya halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mas Rizan Muhammad Mahfud. Saya di sini sebagai staf program di SSR MSI Kota Surakarta. Oke, jadi teman-teman, Mas Rizan ini akan menemani Andin di episode kali ini. Dan di sini Andin punya tema yaitu mengenal lebih dalam apa itu menari sehat Indonesia. Nah, sebelum itu mungkin teman-teman di sini masih kurang informasi nih Mas mengenai penyakit TBC itu sendiri. Nah, Mas Rizan bisa coba untuk jelaskan sedikit aja ke teman-teman seperti gejala TBC itu apa, terus penyebarannya bagaimana gitu Mas. Oh iya teman-teman, saya bukan mengguri atau yang paling paham, intinya kita belajar bersama. Sebelumnya mungkin saya yang sudah di program khususnya penanganan TBC itu yang sudah jalan beberapa tahun. Untuk TBC sendiri itu adalah penyakit yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosa seperti itu. Jadi itu penyakit menular yang disebabkan oleh kuman atau bakteri. Nah, untuk penyebarannya tuh gimana Mas? Untuk kuman TB itu sendiri untuk penyebarannya yaitu melalui droplet itu yaitu percikan udara atau lewat airborne. Jadi orang yang saat berinteraksi dengan kita ataupun mungkin dia bersin atau batuk dia akan mengeluarkan kuman ataupun dalam bentuk airborne yang tidak kasat mata. Itu nanti tersebar di udara dan nanti akan akan masuk ke tubuh seseorang atau si orang yang memilikinya seperti itu cara penularannya penyakit TBC sendiri. Oke, jadi secara langsung penularannya itu lewat udara juga ya Mas? Iya benar. Nah, tadi kan udah dijelasin nih sama Mas Rizan sedikit mengenai TBC. Nah, aku mau tanya nih Mas, lalu tuh apa sih kaitan dari penyakit TBC ini dengan adanya Yayasan Mentari Sehat Indonesia? Oh ya, Yayasan Mentari Sehat sendiri itu adalah yayasan organisasi non-profit yang bergerak di bidang sosial, pendidikan dan kesehatan. Untuk sudah 2 periode ini, alhamdulillah MSI itu masih diamanahi untuk menjalankan program yaitu salah satunya program kesehatan penanggulangan TBC. Karena sesuai dengan visi dan misinya MSI yaitu menjadi penggerak atau pendorong masyarakat yang non pemerintahan agar dia berpartisipasi atau aktif dalam kegiatannya ataupun yang paling rendah itu dari keluarga, kemudian tetangga, masyarakat, kemudian dan bangsa dan negara. Nah, kaitannya dengan TB itu apa? Yaitu karena kita juga sebelumnya itu berangkat dari syarikatan yaitu yang menanggulangi terkait TBC yang sudah berkecimpung, makanya MSI ini melanjutkan program yang sudah dilakukan dahulu sehingga walaupun dengan lembaga baru MSI tetap masih dipercaya dan diamanai untuk menjalankan program penanggulangan TBC. Tentunya juga ada persaingan banyak juga karena kan di tingkat pusat maupun provinsi itu banyak yang memperebutkan untuk organisasi maupun yayasan itu bisa mengambil dana hibah atau donor dari luar negeri. Nah, salah satunya yang lolos di periode pertama dan kedua ini adalah Yayasan Mentari Indonesia seperti itu. Oke, jadi sebenarnya kita kayak latihan juga ya Mas, menanggulangi TBC. Dan aku udah nyari tahu nih Mas, kalau misalkan kasus TBC di Indonesia kan tinggi banget ya Mas, nomor juga ya Mas. Nah, aku juga mau tanya nih Mas, terkait pasien yang terindikasi itu kan biasanya didampingi sama kader ya Mas. Oh iya. Nah, kader itu kan untuk menginvestigasi, terus kemudian untuk pendampingan gitu. Nah, mungkin teman-teman yang nonton ini masih awam nih Mas, kayak kader tuh ngapain sih, sistem kerjanya seperti apa, terus kok bisa ada kader tuh, apakah sukarela atau bagaimana gitu.
Ya teman-teman, untuk kader sendiri itu adalah dia adalah orang yang mungkin katakanlah sukarela ataupun dia mungkin memiliki jiwa sosial sehingga dia termotivasi untuk melakukan suatu kegiatan ataupun suatu hal yang katakanlah itu mendorong agar lingkungan orang maupun itu agar berubah melakukan menjadi hal yang lebih baik. Contoh kasus di kita, kader kita adalah kader MSI, kader Menteri Indonesia, itu adalah kader yang dari orang-orang di masyarakat yang bergabung di MSI, dan juga melalui peningkatan kapasitas kader-kader atau orang-orang yang sudah dipilih dari MSI kita adakan pelatihan, training khususnya soal untuk saat ini yaitu pengetahuan dan pemahaman yaitu soal TB, karena kader itu di masyarakat kan harus mempunyai bekal atau ilmu, karena kan nanti kan masyarakat itu kan banyak yang beraneka ragam, banyak yang mungkin ada yang masyarakat menengah, masyarakat bawah, masyarakat yang menengah ke atas, kemudian masyarakat yang pendidikannya mungkin kurang atau mungkin pendidikannya tinggi, sehingga pas masyarakat nanti terjun khususnya kader MSI itu paham, sehingga itu menjadi bekalnya untuk kader-kader MSI berjalan untuk kegiatan MSI di lapangan. Untuk kegiatan sendiri tugas kader MSI itu apa? Salah satunya yaitu yang utama di kita itu adalah investigasi kontak. Investigasi kontak itu adalah kader mendatangi atau melakukan screening kesehatan di salah satu katakanlah penderita atau pasien TB yang sudah kita dapatkan data dari layanan kesehatan, tentunya juga di bawah dengan Dinas Kesehatan Kota Surakarta yang sebagai mitra kita untuk bekerja sama atau koordinasi. Kader akan melakukan screening atau pendataan atau pengecekan kesehatan di dalam satu rumah yang bertempat tinggal dengan pasien tersebut. Tujuannya apa? Agar yang satu rumah ini biar tahu ternyata ada yang pasien itu sakit TB, dia biar tahu cara menanggulangi, mencegah, karena kan yang satu rumah itu merupakan yang kontak erat, itu kan beresiko tinggi terjadi penularan, sehingga itu kader sangat penting perannya untuk melakukan investigasi kontak di rumah itu, seperti itu. Oke, tadi sedikit informasi yang mungkin bisa memotivasi teman-teman semua, siapa tahu tertarik untuk jadi kader muda ya Mas. Oh ya, bagi teman-teman tentunya dari kita sendiri, mesti kita kan dalam di dunia ini mesti kan kita ada bersosial. Kita tuh juga nggak bisa lepas dari namanya ya katakanlah itu orang lain, sehingga bagi teman-teman ya saya mungkin bagi yang mau menjadi kader TB ataupun mungkin dia jadi pendidik bagi seenggaknya keluarganya sendiri ataupun tetangga dan lingkungannya, edukasi apapun itu yang menyangkut tentang kesehatan khususnya itu ya membuat perubahan di masyarakat, ya katakan dari masyarakat ini dari tidak tahu jadi tahu, kemudian dari mungkin kebiasaan yang kurang baik jadi baik, itu apalagi dia itu kan bisa merubah atau berdampak positif bagi lingkungan, bagi keluarga masyarakat, itu akan menjadi suatu hal kepuasan tersendiri bagi saya pribadi maupun bagi kader, karena pun menolong orang lain dan orang lain itu bisa sampai dia katakanlah itu sembuh dari sakit TB-nya, itu jadi nilai yang tidak ternilai lah bagi pribadi sendiri. Dan itu mungkin yang selama ini kader-kader MSI jalankan, bahwa mungkin di program ini secara nominal itu tidak banyak, tapi untuk secara insya Allah secara sukarela dengan hati, yaitu menjadi bekal dan amal untuk yang kader-kader bisa lakukan dan untuk mengabdi di masyarakat, seperti itu. Jadi dan saya ya sangat bagus, sangat terbaik, dan harapannya generasi muda jangan meregenerasi kader-kader yang sudah mungkin sudah tua atau yang sudah
mungkin tidak bisa melanjutkan, ini berarti tugasnya yang teman-teman atau mungkin ya generasi muda untuk melanjutkan, karena tanpa dari peran generasi muda tidak akan ada berkelanjutan program setelahnya seperti itu. Oke Mas, nah aku juga mau tanya nih Mas, mungkin teman-teman setelah nonton ini atau pas nonton ini merasakan nih kayak, oh aku kalau malam berkeringat nih, keringat dingin gitu, terus mungkin batuk apa sesak nafas, itu kan merupakan gejala TB juga ya Mas. Nah, langkah awal yang perlu dilakukan teman-teman, misal kayak teman-teman mau periksa tuh gimana sih Mas? Untuk mungkin ada yang dari teman-teman atau mungkin teman-teman jumpai ya, katakanlah itu tanda dan gejala TB ya, salah satunya itu yang paling sering menjadi ciri khas di penyakit TBC itu adalah yang pertama itu batuk lebih dari 2 minggu yang tidak kunjung berhenti, seperti itu yang ciri utamanya. Kalau batuk biasa mungkin sudah minum obat atau mungkin beli obat di apotek atau di warung itu sudah sembuh, itu mungkin tidak TB. Tapi jika dia batuk lebih dari 2 minggu dan sembuh itu biasanya bisa dicurigai itu biasanya adalah penyakit TB. Kemudian selain itu tanda gejalanya itu mungkin berkeringat di malam hari yang tanpa aktivitas. Kemudian mungkin dalam beberapa kurun waktu itu tidak ada peningkatan berat badan, kemudian nafsu makan berkurang, kemudian itu menjadi salah satu tanda dan gejala untuk dia mungkin menderita penyakit TB. Saat ada tanda gejala mungkin bagaimana sih alur dan caranya biar dia bisa periksa atau memeriksakan kondisi kesehatannya khususnya tentang TBC. Yang pertama, teman-teman jangan usah bingung, nggak usah khawatir. Yang pertama, jika dia merasa mungkin tadi yang saya sebutkan, yang pertama jika ada kader kesehatan atau mungkin kayak kader yang masih di tempat-tempat masyarakat yang sekitar tempat tinggal itu bisa dilaporkan di situ, atau semisal kalau tidak ada, teman-teman bisa datang langsung ke Fasiankes kesehatan, baik yang di puskesmas maupun di rumah sakit. Nah itu insya Allah program TBC itu sudah menyeluruh di hampir baik puskesmas maupun rumah sakit dan kabupaten kota seluruh Indonesia, dan itu sudah menjadi programnya nasional, sehingga teman-teman jika ada tanda gejala itu jangan khawatir, langsung datang ke layanan kesehatan untuk memeriksakan kesehatan. Nanti di sana sudah diarahkan untuk biasanya itu teman-teman nanti akan diberikan pedaha itu untuk mengeluarkan dahak. Nah itu nanti yang akan diperiksa di mesin TCN. Jadi nanti itu akan hasilnya itu akan menentukan apakah dia nanti jadi sakit TBC atau tidak, seperti itu. Oke, nah Mas sebelum mengakhiri episode kali ini, boleh nggak sih Mas sampaikan pesan gitu buat teman-teman, mungkin teman-teman di sini masih ada stigma yang kurang gitu tentang TBC ya, untuk teman-teman ya, pesan dari saya sih yang tadi sudah disampaikan di awal, untuk TB sendiri sampai saat ini masih menjadi stigma yang besar khususnya di masyarakat, sehingga sampai saat ini mungkin TB masih belum bisa ditanggulangi hingga ke selesai tuntas. Bahkan Indonesia sendiri sampai saat ini masih menjadi peringkat kedua sedunia. Yang kemarin kalau nggak salah itu peringkat 3, sekarang naik jadi peringkat 2. Nah makanya ini menjadi katakanlah peran teman-teman semuanya, bahwa TB ini tidak hanya petugas kesehatan saja yang menjalankan atau yang berperan dalam penanggulangan TBC, karena TB ini menyangkut masyarakat luas, sehingga semua orang, semua pihak itu sangat berperan. Jadi biasanya semisal teman-teman dari diri sendiri, keluarga maupun tetangga dan maupun lingkungan, jangan takut, jangan sungkan apabila dia merasa yang tadi ya, semisal ada tanda dan gejala tadi, untuk segera diperiksakan kesehatannya. Juga bisa membantu mengedukasi masyarakat yang lebih luas bahwa TB ini sebenarnya bisa disembuhkan. Cuma sampai sekarang masih masyarakat ini masih belum tahu tadi ya, TB itu apa, kemudian penularan seperti apa, pencegahan seperti apa. Nah ini makanya perlunya juga yang pertama kesadaran masyarakat, kemudian juga sosialisasi atau mungkin
pendidikan kesehatan khususnya bagi orang-orang yang belum paham TB, sehingga kalau orang itu sudah teredukasi dengan baik dan benar dan sudah paham bagaimana itu TB dan lainnya, sehingga dia itu pasti misal ada suatu kasus di tempatnya ada pasien itu dia gak bakalan takut, gak bakalan bingung, dan khususnya gak dikucilkan ini lah, karena yang dikucilkan ini sangat berbahaya. Karena apa, nanti si pasien itu bisa jadi dia nanti ya stres, atau dia nanti merasa dia menjadi kayak sumber penyakit atau seperti apa, itu harus dihindari. Jadi itu pesan ke saya, ke teman-teman, jangan TB itu bisa disembuhkan, jangan takut, jangan khawatir, bahwa walaupun di antara orang itu masih ada yang menjauhi, insya Allah ada orang yang peduli tentang orang-orang yang sakit, khususnya sakit TB seperti ini. Jadi itu pesan saya ke teman-teman. Oke, tak terasa nih teman-teman, kita sudah berada di penghujung episode 6 kali ini. Banyak informasi yang kita dapatkan dari Mas Ihsan mengenai visi dan Yayasan Mentari Sehat Indonesia itu. Semoga informasi yang disampaikan Mas Ihsan bisa bermanfaat dan menambah ilmu untuk teman-teman yang menonton semuanya. Nah, terima kasih ya Mas atas informasinya, dan saya mengucapkan mohon maaf apabila pada episode 6 kali ini masih banyak kekurangan dan kesalahan kata. Selamat berjumpa di episode selanjutnya.